Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Semoga kabar baik selalu ya. Anak-anak kita akan belajar tema 6 dengan muatan bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, kita akan belajar puisi. Yang pertama kita akan belajar pengertian puisi, istilah dalam puisi, jenis rima puisi, penyampaian puisi, dan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah puisi. Yang pertama, mengenai pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan dan pendapat penyair terhadap berbagai hal. Yang dimaksud dengan penyair adalah orang yang menulis puisi. Anak-anak sekalian, puisi merupakan karya sastra berupa karangan terikat. Kalau anak-anak menulis puisi, maka harus memperhatikan peraturan yang biasa dipakai dalam membuat puisi. Anak-anak, puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang menggunakan kata-kata indah. Sehingga ketika puisi sudah jadi, maka puisi itu bisa dinikmati karena keindahan kalimatnya. Anak-anak, beberapa istilah yang terdapat dalam puisi antara lain, yang pertama penyair adalah orang yang menulis puisi. Yang kedua larik adalah baris dalam puisi. Nama lain dari larik adalah baris. Bait adalah kumpulan larik atau kumpulan baris. Irama adalah keselarasan bunyi pada sebuah puisi. Ini dibutuhkan pada saat membacakan atau mendeklamasikan puisi. Yang kelima adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi dalam baris-baris puisi. Ini adalah contoh puisi yang berjudul Cita-citaku, ciptaan Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Anak-anak, 4 baris ini dinamakan satu bait puisi. Berikutnya adalah aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Anak-anak, kelompok yang kedua ini dinamakan satu bait juga. Suara indah alat musik itu dinamakan baris atau larik. Anak-anak perhatikan kelompok yang pertama, ini terdiri atas 4 baris. Pada bait kedua atau kelompok kalimat yang kedua, ini adalah satu bait terdiri atas 4 baris. Anak-anak, kita perhatikan jenis rima yang terdapat dalam puisi. Jenis rima yang pertama adalah rima abi-abi. Suara indah alat musik, kita tandai A. Alunannya tenang mendayu, kita tandai B. Seakan selalu berbisik, kita tandai A. Aku selalu ada untukmu. Jenis rima yang kedua adalah rima ABBA. Aku ingin menjadi dokter, kita tandai A. Bekerja senang hati, kita tandai B. Berbakti bagi negeri, kita tandai B. Itu karyaku sebagai dokter, kita tandai A. Mengapa demikian? Anak-anak lihat suara indah alat musik pada kata musik. Suku kata sik itu menggunakan vokal E, kita beri tanda. Alunannya tenang mendayu. Pada kata mendayu, suku kata yu itu berbeda dengan suku kata sik vokalnya. Seakan selalu berbisik, ternyata memakai vokal yang sama pada kata musik. Pada baris pertama kita tandai yang sama, yaitu A. Pada kata mendayu ternyata mempunyai suku kata take yang menggunakan vokal yang sama, yaitu U dan U. Yu, mu, vokalnya sama. Kita perhatikan aku ingin menjadi dokter. Kata dokter, suku kata terakhirnya menggunakan vokal E. Ternyata sama dengan kata dokter pada kalimat terakhir. Bagaimana dengan kalimat kedua dan ketiga? Suku kata ti dan suku kata ri menggunakan vokal yang sama, yaitu I. Maka kita berikan tanda yang sama. Jadi rimanya A, B, B, A. Karena ada persamaan vokal yang dipakai. Anak-anak, kita lihat jenis rima yang ketiga. Rima A, A, B, B. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, kita beri tanda A. Laut itu pun membiru dari jauh, kita beri tanda A. Mereka terlihat sama, kita beri tanda B. Walaupun berbeda, kita beri tanda B. Kita lihat jenis rima yang keempat. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Anak-anak, kita lihat persamaannya. Pada kalimat bukit-bukit itu membiru dari jauh, suku kata jauh
pada kata jauh suku kata menggunakan vokal kita beri tanda A. Ternyata pada kalimat yang kedua, kalimat terakhirnya jauh, maka suku kata yang dipakai vokalnya sama juga, kita beri tanda A. Kita lihat mereka terlihat sama. Pada kata sama, suku kata terakhir menggunakan vokal A. Demikian juga pada kata berbeda, suku kata da menggunakan vokal yang sama, yaitu A. Jadilah kita beri tanda AABB. Kita lihat rima yang keempat. Pada suku kata ja, kata Toraja, suku kata A menggunakan vokal A. Demikian juga dengan suku kata ra pada kata Madura menggunakan vokal A. Demikian juga dengan kata Indonesia menggunakan vokal A pada akhir suku kata. Maka dinamakan rima AAAA. Anak-anak sekalian, ketika puisi sudah jadi, maka bisa disampaikan dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu membaca puisi. Teks puisinya di bawah saat membacakan puisi. Dibacakan dengan penuh penghayatan, dengan irama lagu yang enak didengar. Yang kedua, mendeklamasikan puisi, yaitu penyampaian puisi dengan penghayatan tanpa membawa teks. Penghayatan dapat ditunjukkan dengan gerakan tangan dan ekspresi wajah. Teksnya tidak dibawa karena teksnya dihafalkan. Yang ketiga, pertunjukan puisi. Pertunjukan puisi dibagi menjadi 2, yaitu musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Yang dimaksud dengan musikalisasi puisi adalah pembacaan puisi diiringi lagu atau iringan musik. Dan dramatisasi puisi adalah pembacaan puisi bersama dan melibatkan beberapa kegiatan sehingga dikatakan dramatisasi puisi. Anak-anak sekalian, unsur dalam puisi terdapat beberapa. Antara yang pertama adalah majas dan irama. Yang dimaksud dengan majas adalah bahasa kiasan. Contohnya, dia tangan kanan Pak Budi. Tangan kanan bukan berarti tangannya Pak Budi sebelah kanan, tetapi tangan kanan dalam kalimat itu berarti orang yang membantu Pak Budi, orang yang menjadi penolong bagi Pak Budi ketika melakukan kegiatan. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Ini diperlukan pada saat membaca puisi secara lisan. Anak-anak sekalian, unsur yang kedua adalah kata konotasi. Dalam sebuah puisi, maka seringkali dikatakan konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Contohnya, karena besar kepala, Budi dijauhi teman-temannya. Besar kepala bukan berarti Budi punya kepala yang besar, tetapi karena besar kepala dalam kalimat itu berarti bersikap sombong. Anak-anak, unsur puisi yang berikutnya adalah kata berlambang. Dalam sebuah puisi banyak digunakan kata-kata yang mengandung lambang, misalnya putih melambangkan kesucian, merah melambangkan keberanian. Dan berikutnya adalah pengimajinasian. Dalam membaca puisi, mengajak para pembaca atau pendengar sehingga mereka mempunyai khayalan tertentu seperti yang terdapat dalam kalimat puisi. Nah, sekarang kita latihan. Aku ingin menjadi penerbang, karya A.T. Mahmud. Latihannya berupa pertanyaan, coba anak-anak perhatikan. Apakah judul puisi tersebut? Yang kedua, siapa penyair puisi tersebut? Yang ketiga, apakah jenis rima bait pertama? Yang keempat, apakah jenis rima bait kedua? Berapa bait puisi tersebut? Nah, anak-anak kalau bisa memahami itu, berarti anak-anak memahami penjelasan Pak Guru pada kesempatan hari ini. Nah, terima kasih sudah bergabung dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar untuk menambah pengetahuan kalian sehingga menjadi bekal di masa depan. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa pada lain kesempatan.